Selain suka berdakwah, begitu cintanya Mas Rey terhadap anak yatim. Insya Allah setiap kali sahabat memaharkan sesuatu dari Mas Rey, sebagian uang itu untuk menyenangkan hati anak yatim piatu. Apalagi sholat zuhurnya jangan sampai ketinggalan, jangan sering bangun jam habis siang. Nah tugas ini yang melakukan siapa? Maman apa Rete? Biasanya kalau Pak Maman duhur Pak, sampai itu saya Kirim ke grup, nanti kumpul di sini. Ya, dia nggak kumpul nanti langsung duhur. Ya, iya. Nggak perlu santri banyak, sedikit saja, yang penting temenan gitu loh. Yang nggak temenan ya biarin pulang, nggak apa-apa. Yang temenan aja. Intinya yang mau jaga sholatnya, sholat 5 waktunya, terus sholat malamnya gitu, terus zikir sholawatnya, terus yang keempat puasanya, yang kelima ya memuliakan kamu gitu kan. Cukup 5 itu saja yang dilakukan, itu sudah mencakup memegang tali Allah, menjaga sholat, melakukan sholawat, baik sama orang tua, baik pada sama cinta. 5 itu sudah mencakup semua. Gitu saya. Soalnya kalau dari sini nanti main-main gitu, terus nggak beneran, itu pasti akhirnya panjenengan juga merasa hampa, terus akhirnya ya bosan, akhirnya ya pulang gitu. Walaupun itu menyakitkan, walaupun itu berat, tapi harus dilakukan. Mudah kok, tirakat itu mudah banget kok. Mudah banget, jadi itu dilakukan sehari-hari. Udah sih, belajar nanti nggak ada. Kalau saya bilang seperti itu ya karena cuma itu yang saya lakukan, cuma itu aja, nggak macam-macam. Nanti hari-hari tertentu aja, kayak Mbak Dula tuh kemarin ngajak tuh makamnya Mbak Karta Jama. Iya boleh. Nanti surat pulang dari Bandai boleh, bisa. Ambilin sama bawa semen gitu ya. iya. Dulu itu sempat dibekan Sudah ditutulin jalannya. Mungkin nanti diperbagus saja dalamnya. Dalamnya belum kan, masih patah-patah. Sudah Pak, Sudah. sudah ditempelin. Dikasih hiasan aja deh kalau biar kelihatan kalau dirawat. Bambu nanti tetap terbuka. Besi kok. Tapi izin dulu sama yang bawa tadi kita nggak boleh lagi. Sama kalau mau berbagus sih nggak izin. Berbagus nggak apa-apa.
Badannya itu di atas tirakat semuanya itu satu, menjaga hati, nggak membenci, itu tirakat yang pertama. Siapapun yang ikut sama saya, tirakat yang utama itu di atas 5 tadi itu menjaga hati, nggak membenci. Itu tirakat pertama. Yang kedua itu nggak melakukan maksiat. Nilainya itu cukup 5 itu saja jadi ya. Sampai istiqomah jaga sholatnya, sampai istiqomah bangun malam, sampai istiqomah pikiran, istiqomah puasa seminggu cukup 3 kali. Yang 4 harinya free, yang 3 harinya puasa. Itu jadi sama kita. Iya. Sama istiqomah bangun malam itu. Nggak usah lama-lama. 2 tahun aja jadi. Jadi. Bahkan kalau di ilmu Jawa itu mulai aja jam 1 sampai jam 5 aja kan. Ada kelebihannya nanti. Tapi ya jam 1 siang sampai jam 5 juga jangan tidur. Ada di sini yang sudah istiqomah. Bangun malam, sholat malam. Tidak putus. Sudah ada yang istiqomah. Sholat malam ya. Terus kemarin waktu sakit ada ceritanya gitu. Sama pasti itu. Atau sih. Tidak tirakat, malah orang sholat. Terus itu lah apa-apa. Kosong lompong gitu. Ada tulisannya beberapa hari. Ya, kan. Ada semua apa di sini? Ya. Kalau yang telat, kenal ada. Tapi yang potong, Santri ada datang malam. ya itu. Kecuali yang ikut saya ya. Kalau untuk minggu depan full sholat malam di kantong Senan Bungku ya. Santri ikut saya ya, sana ya. Jadi jam 12 tuh naik mobil ngeng ke sana, terus naik ke atas. Hati-hati, banyak ular-uling. Mungkin nanti hari Seninnya bisa bersih-bersih dulu di bawah. Bersalat. Salatnya di bawah makamnya itu. Yang penting kalau zikir malam itu tembus subuh ya. Entah sama mulai jam 1, jam 2, jam 3 tembus subuh. Jangan sampai sholat malam dikira selesai jam 3. Tidur, tidak sholat subuh. Cari yang sunat, yang wajib ditinggal. Roboh nanti ada betapa. Yang penting tembus subuh aja. Tapi kan tahu ayahnya ini tidak bisa apa-apa. Baca Al-Quran aja belepotan. Ngaji ya nggak bisa. Ya alhamdulillah. Ya seperti yang saya lihat. Hampir setiap hari ada tamu yang datang. Kemarin itu Pak Dokter. Pak Dokter itu hampir setiap minggu datang pada terjumpah. Kemarin juga ngasih gepokan uang. Itu mau dipasang ring itu sakit jantung nggak sembuh. Apa yang saya amalkannya cuma itu aja. Yang penting jaga sholat. Apalagi ada di sini sholatnya jamaah.
Terus malam istiqomah sholat malam, istiqomah sholawatan, itu mas sehari 1000 kali. Nanti berpuasa itu minggu cukup 3 kali. Itu alhamdulillah ya. Bisa tahu sendiri lah gimana. Sedang saya yang ke dunia nih kata saya. Enak-enak. Teman pengen enggak kayak saya? Tiap hari orang datang minta dinikahi. Kita nggak kuat tuh itu. Enak, yang pertama hidup itu jadi tenang, nyaman. Lo pengen jadi amal. Yang syahwatnya masih kuat, tak kuat sama perempuan, ya jaga sholat. Nanti syahwatnya jadi turun. Kalau kita syahwatnya itu kuat, berarti sholatnya kita itu yang tak kuat. Kita gitu aja. Gitu. Mas Riki udah ada. Iya. Oh, ya itu dia. Kumpul sini akan mati sini. Satu kumpul sini ya, ke sini. Jangan jauh-jauh. Iya, maju. Iya, semuanya maju. Jangan maju. Ayo maju. Rasa takut. Maju aja. Sama apa hari ini, apa sama saya. Maju. Itu minimal jaraknya itu 1 meter. Sama luas tuh ya. Iya, maju. Itu bang. Menurut dia lah, mereka aku orang ngeden gitu ya. Aku lah seminggu yang aku lah agak ragu barang ya. Jadi kalau saya tahu ada yang nggak sholat malam gitu, atau mungkin nggak ikut sholat jamaah gitu, atau nggak puasa gitu, nanti tak taruh deh gua macam sana. Nanti tak taruh deh gua untuk sana. Nanti tak taruh di makom bedalem. Kalau nggak mau ya pulang, artinya seperti itu. Karena selama ini gak pengen banyak, itu gak pengen dikit aja, yang penting tenangan gitu aja. Yang penting tenangan gitu. Nanti biar kayak si Dedi itu semangat. Gimana si Dedi? Magang sangat bungku. Jadi dia di sana itu semangat itu karena nyambung dengan yang di sana itu. Dapat apa itu? Dapat banyak, dapat cincin, dapat dulu. Ya kayak gitu, wiritan, terus ada cahaya itu didatengin gitu. Kadang ada yang datang gitu katanya. Dibiarkan nanti lama-lama melempari barang rutin. Kalau kita didatengin karena dia suka, kita lari. Biasanya kan gitu. Pokoknya yang saya minta itu di sini itu simpel aja. Lakukan 5 ya, bisa ditulis ya. Saya mau bikin kitab itu belum jadi, soalnya masih setengah. Jadi kewajiban santri itu di sini apa gitu. Yang pertama ya jaga sholatnya, sholat jamaahnya itu. Yang kedua sholat malamnya, harus bangun malam. Santri itu. Yang ketiga itu sholawatan, dikiran itu. Sehari 1000 kali sholawatnya. Monggo, sampai atur sendiri.
Jadi dalam kitab Alim Muta'alim itu dijelaskan salah satu bentuk rasa takdim atau manut itu ya melaksanakan apa yang didawuh ini kali guru nih. Jadi saya ulangi lagi, yang pertama yang penting jaga sholat 5 waktunya sebisa mungkin jamaah. Kalau sendiri nanti biasanya nggak sholat. Biasanya jamaah. Yang kedua sholat malamnya, bangun sholat malam. Ini nggak bosan-bosan ngasih tahu. Sampai sholat malam itu kelebihannya luar biasa sekali. Karena sudah janji Allah yang sholat malam itu pasti dimuliakan, dinaikkan derajat. Dan nanti akan diselesaikan urusan-urusan dunianya ketika mau bangun malam. Ya, ketika itu sholawatan. Minimal ya santri Nuswantara itu sholawat itu sehari 1000 kali. Itu wajib, bisa malam. Kalau kayak gini nanti nggak nutut, jadi setiap habis sholat itu 200. Di sholat subuh 200, duhur 200, asar 200, maghrib 200, isya 200, dapatnya 1000. Enak, nggak ada yang memberatkan. Jadi kata Pak Boni itu pasti kumpul itu pernah datang ke mimpi saya itu seperti itu. Pokoknya sehari dapat 1000 kali. Nanti 2 tahun itu sudah panen, sudah ada manfaatnya, sudah terasa secara dunianya sudah berasa. Kalau bangku ya males 1000, kalau nggak, kalau namanya ketiduran atau apa ya waktunya nggak nutut ya, yang penting sehari dapat 1000 gitu tanpa. Terus sambil terima tamu gitu, bangun jam 1 tapi sholat duhur itu jam 1 di sini sambil tunggu tamu, sambil kegiatan sholawatan itu pegang tasbihnya jangan dilepas. Iya bisa. Setelah sholawatan yang keempat itu puasa 3 hari aja dalam 1 minggu. 3 hari aja, Selasa, Rabu, Kamis itu puasa. Nanti sekali-kali ya diusahakan malam Jumatnya dari subuhnya Kamis sampai subuhnya Jumat itu jangan tidur sekali-kali. Yang kelima itu ya memuliakan tamu. Nah ini rumah jenengan dan kita tanggung jawabnya, namanya tuan rumah itu ada tamu yang dimuliakan kan gitu ya kan. Ya. Monggo gotong royong semangat gitu. Kumpul-kumpul lagi sholat dulu dari sini gitu. Terima tamu gitu. Ya, jangan ngobrol itu senang kok tamu itu. Karena memuliakan tamu itu wajib sayang. Kalau nggak kita lakukan ya dosa diri kita. Ini rumah sampeyan loh. Rumah sampeyan nih. Doakan apa rezekinya banyak. Itu enggak, bukan sesuatu hal yang mustahil. Bukan sesuatu hal yang mustahil. Makanya persiapan besok malam, insya Allah satu persatu santri tak kasih 500.000. Tapi kasih saya sesuatu hal yang bikin ayahmu itu bangga. Apa? Mau khitobah monggo maju satu persatu. Di sini yang didapatkan apa? Pokoknya cara pengobatan mulai dari penjelasannya dulu penyakit itu apa, terus penyebabnya apa, terus menangannya bagaimana, begitu tanda-tandanya apa gitu. Ain itu letaknya di mana, terus karena apa, terus pengobatannya bagaimana. Oh itu karena nasab, tandanya bagaimana, terus penyebabnya apa, terus pengobatannya seperti apa. Pengobatan itu ada beberapa cara gitu, atau dengan terapi, atau dengan asma, atau dengan oyot gitu. Kalau oyot apa obatnya gitu. Monggo silakan. Atau ada yang menampilkan hadroh? Enggak pak, nggak bisa hadroh monggo. Satu lagu aja nggak apa-apa. Jauh jati nggak apa. Yang penting yang bisa derang ya derang.
Bisa bengak-bengok ya bengak-bengok, sing bisanya turu ya turu. Monggo. Ya itu tadi, kalau Umi Maulid ini pengennya undang undang pengajian gitu. Wah, bahasa mungkin nggak nutut ya, nutut dia nggak tahu lah. Kalau saya pengennya ya sama anak-anak aja, anak-anak di sini. Kita sudah terlalu sering kok dengan dunia luar. Bahkan bulan kemarin sebelum saya masuk penjara itu setiap bulannya 200 juta ya deh, kita bagi-bagikan itu. Ya boleh menyenangkan orang ya bagus, pengen tetap begitu. Tapi kan kalau saya pribadi ya pengen menyenangkan anak-anak saya dulu gitu. Karena yang berjuang sama saya kan jenengan yang berjuang. Apalagi nanti setelah ini saya pengen praktek satu persatu terapi, bagaimana menerapi orang. Contoh dengan kunir, dibacakan dulu salamnya, ada semula jadinya, Al-Fatihah, sholawat, al-ikhlas, terus yang kan titik akhirnya, terus yang untuk tekan kunir, bagian mana saja, cara terapinya, terus herbalnya bagaimana, terus rukiahnya apa sih? Oh, ambil dari kitab Al-Azkar An-Nawawiyah. Jadi orang rukiah itu yang penting yang pertama syahadat, yang kedua sholawat Ibrahim boleh, sholawat Muridat boleh. Terus setelah itu hamdalah. Terus doanya yang kelima ditutup dengan surat Yasin yang terakhir. Innama amruhu idza arada shay'an ayyaqula lahu fayakun. Subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in. Terus dijelaskan boleh, kalian bisa menjelaskan. Kenapa syahadat dulu, sudah sama sifat. Terus kenapa harus sholawat? Sebab doa itu nggak akan sampai kalau nggak sholawat. Terus yang ketiga, kenapa hamdalah? Itu rasa syukur kita. Ahmad, Muhammad, siapa yang disembah, siapa yang nyembah, itu bisa menjelaskan ya boleh. Doanya apa? Kenapa pakai surat Yasin gitu? Oh, caranya supaya lebih mati santri setelah melakukan jaga sholat, terus sholat malam, terus mengamalkan sholawat, terus puasa. Oh, dulu kata Abah itu setelah mengamalkan itu selesai 2 tahun, terus disuruh mengamalkan Al-Quran, suruh baca Al-Quran, ada Yasin Fadilah gitu. Karena apotiknya itu ya Al-Quran itu, kuncinya untuk membuka itu ya sholawat itu. Jadi dua itu ya. Intinya kalau doanya mau mandi ya baca, sering-sering baca surat Yasin Fatiha. Tapi itu nanti setelah sampai mengamalkannya. Sekarang saya ijazahkan. Nanti selesai itu surat Yasin 41 kali sehari. Kalau belum tahu nanti bisa tanya. Kalau sudah tahu, bikin saya bangga. Kita kasih 500.000. Yang pelongak-pelongok nanti nggak dapat apa-apa. Kasihan ya. Nggak, monggo apa saja yang bisa ditampilkan, ditampilkan. Nah, terus monggo atau mungkin bisa besok malam terus Mas Riki sama siapa namanya Jokowi. Nah, terus gitu kan monggo sofa. Satu orang 2 kali nggak apa-apa, ini manusia 2. Yes. Betul. Yang penting saya minta itu ya memang jenengan wiritan. Ya kalau malam ya, tapi jangan tidur sehari yang iya tuh. Tamu ya kasihan, umimu ya kasihan, kegiatan kita jadi nggak jalan gitu ya. Kalau habis duhur itu nongkrong di sini, terima tamu, senyum-senyum, selawatan, dilakukan. Jangan tidur sehari nggak jadi ular nanti kamu. Online juga ya tadi ya, ya apa jam 1 itu juga ke bawah ya, saat timur itu ya. Terus santri yang lainnya di musola ya, habis sholat zuhur ya. Bukannya Pak Maman Pak Rete ya. Kurang ya santri ya. Apa masih ngantuk habis sholat zuhur?
Betul. Seperti injing film kesiangan nggih. Tasing ngantuk. Wala injing ingkang tilong nggih boten. Tapi ini yang saya rasakan ya, ketika kita ngantuk terus ada kegiatan yang kita lakukan seperti pikiran dan sebagainya, itu akan menarik diri kita untuk lebih taat sebenarnya. Memang kalau praktek Rada Sukman itu, ketika mata ngantuk itu cepat. Atau bapak yang tadi itu bertemu dengan sedulur batinnya, ketemu orang yang sama kayak beliau terus nurut, ini loh obat untuk istrimu, itu pastinya dalam keadaan ngantuk. Dalam keadaan ngantuk terus dilakukan untuk pikiran. Atau ketika kamu itu dalam hal yang sulit atau dalam hal yang sengsara, terus itu kamu paksa untuk zikir, untuk taat kepada Allah, itu nanti hikmahnya luar biasa. Hikmahnya luar biasa. Kemarin itu saya puasa 7 hari itu kan sakit. Sampai saya sholat isya itu gak kuat mata rakaat, 2 rakaat sudah ngeblok. Jadi memang ya nafsu itu harus dilawan. Termasuk praktek-praktek ini ya, praktek-praktek terapi ini nanti perlu diamalkan satu persatu gitu. Nggih. Itu kalau punya ilmunya dimanapun tempat nanti, karena ilmu itu kayak cahaya, nanti ilmu itu kayak gula gitu. Jadi manapun sepanjang berada ya, bukan kita yang mencari orang yang membutuhkan kita, bukan. Tapi yang membutuhkan kita itu akan mencari kita. Dimanapun tempat kita itu nanti gula datangi semut ya gitu. Dimanapun tempat itu gula itu nanti semut akan datang sendiri. Tuhan. Sudah nggak ada masih masukan. Coba kata lu. Itu penjelasan media-media kan fakta yang benten-benten. Oh, benar. Ya, lari benten penjelasan. Media apa? Contoh seperti tata cara mengambil air masjid, terus tentang media ini seumpama tentang pembakaran kelapa itu kan beda-beda, ada yang 5 menit, ada yang 15 menit, ada yang 5 menit nanti belum matang, belum menyatu airnya, ya minimal ya 10 menit lah, lebih bagus 15 menit. Untuk zikir ya hayyul qayyum itu juga ada yang menjelaskan dengan cara yang beda. Kalau saya menjelaskan itu setiap hari diamalkan. Ada yang menyarankan di akhir 41 hari itu juga. Yang benar ya setiap hari. Cuman kadang-kadang orang nggak punya lahan. Ya kayak itu setiap orang punya harapan. Itu mengamalkan itu. Ada keinginan apa gitu. Tasbih yang dimulai dari bismillah sampai tasbih. Ya bukan salah mereka sih, salah saya. Salah saya itu biasanya sakarepmu gitu. Ya makanya butuh. Untuk tamu umum kebanyakan kalau yang 1000 lama. Mungkin banyak yang nggak mampu sampai siang terus. Nanti 100 saja. 100 saja. Lebih bagus lagi kalau dipuasai 7 hari. Ijib Mas Robi. Ijib Mas Robi.
Malah dari aku pikir langitan ya boleh nanti sampai tuliskan pertama membacakan tentang apa dulu nanti biar saya jelaskan nanti tiga praktek ini contoh kayak tentang media tadi mulai dari herbal itu dulu boleh besok malam jadi bagaimana menggunakan kunir untuk pengobatan asal muasalnya bagaimana semula jadinya kenapa kunir itu bisa untuk pengobatan sudah digunakan dari zaman leluhur kita itu orang melahirkan yang pertama dicari kunir dulu itu nggak ada apa-apa kecuali ya tanaman herbal itu dan herbal itu resikonya sangat sedikit sekali efek samping nah kayak obat-obatan yang lainnya ada kuncinya untuk pembukanya itu dalam kunir itu yang satu pembahasan dulu itu nanti tidak apa-apa terus praktek gitu. Besok disiapkan kompor di samping gitu kalau ada orang banyak kok yang sembuh dengan itu juga penting karena orang tahunya kita itu kalau mendoakan orang hanya bilang gitu atau kita orang nggak tahu kalau kita itu menggunakan herbal jadi psikis dan medis ada doa ada asma ada oyotnya juga orang kan di luar nggak tahu nggak apa-apa kita ngasih tahu aja. Besok menjelaskan tentang itu dulu nggak apa-apa tentang media herbalnya ada apa aja terus besoknya nanti tentang media-media yang lain seperti tasbih dan sebagainya bikinnya gimana bukan itu kalau nggak saya lupa saya lupa gitu dengan dulu tidak jelas yang kedua nanti pelajaran tentang terapi itu ya penting ada yang belum bisa terapi ya besok praktek ya belum bisa ya gitu ya terus nanti ada ya sedikit pengajaran bagaimana si orang asli kesurupan atau gangguan psikologi alam bawah sadarnya ini sering kemarin sama orang tuanya kayak siapa itu bilang di sini karena kan dulu ada yang kerasukan selama 3 hari itu sembuhnya tak getak itu siapa itu ada dulu yang salah buat mainan itu saya dikobrol sama orang itu gangguan psikologi pikiran alam bawah sadar sangat berbeda itu saya bisa ini nanti insya Allah dijelaskan satu persatu kalau jenengan itu bagaimana suka yang begini aja atau suka abahmu yang ini yang agak-agak galak suka yang gimana enggak galaknya enggak saya itu enggak pernah ya namanya ngomong kasar atau gimana gitu jiwit aja enggak pernah maksudku lebih konsisten lebih semangat dalam belajar contoh kan ya wajar jadi kan kadang-kadang kan dalam hal sholat jamaah sholat malam kadang-kadang dulu ketinggalan biasa aja sekarang kalau ketinggalan tak taruh di gua kita lebih suka yang biasa-biasa aja apa yang kayak begitu dulu nggak puasa sekarang wajib puasa gitu dulu mungkin ya gimana gitu sukanya jadi kan gimana yang tak yakin dari pihak orang tua punya harapan ataupun punya cita-cita untuk kedepannya yang namanya anak itu kan tidak mungkin akan selalu ngambil kayak orang tua. Nah harapan orang tua sing untuk mungkin anak
begitu sudah lepas dari orang tua, itu ya bener-bener jadi wong tenan. Terus nek saking lo pribadi, lo lebih setuju sih untuk keras atau dalam artian bukan uang tua tiga, tapi kan didikan biar anaknya jadi. Kalau saya pribadi itu sebetulnya pengennya dari hati ya. Jadi kalau saya melihat abangmu salat malam, sampai ya salat malam. Karena dalam kitab Al-Mu'talim dijelaskan salah satu takdim yang utama itu ya mengamalkan atau menjalankan apa yang diperintahkan oleh gurunya. Gitu. Sebenarnya saya nggak suka praktek yang kayak setengah-setengah maksa itu saya nggak suka. Itu bukan tipe saya. Karena buat saya ibadah itu lebih kepada keikhlasan. Ruhnya itu ikhlas. Ruhnya daripada ibadah itu ikhlas. Kalau nggak ikhlas itu nanti kayak orang olahraga. Ya, kalau olahraga sih bagus-bagus saja. Kalau olahraga malam itu nanti dapatnya capek aja. Sebenarnya saya sukanya loh. Karena udah tua, udah besar-besar. Saya pengennya sih dari hati sebenarnya. Tanpa harus saja itu. Tapi kan saya nilai lama ya. Hampir 2 tahun ini kan. Dulu di Pandukan Lama itu ada nggak ada saya. Karena saya itu setiap malam kan membersihkan rumah kan. Jarang deh pondok itu ya. Setiap malam itu santri itu hampir 100-an lah santri itu. Malam itu gubuk mandi gitu jam 12 jam mandi semua saat malam semua kayak gitu. Makin di sini rumah tambah besar ya. Tapi kegiatan semakin kecil gitu. Terutama sholat malamnya dikiranya gitu. Dulu hampir semua santri kalau dikasih tasbih itu kalau siang itu dipegang. Tasbihnya nggak bisa lepas. Sekarang kan jarang. Ya, rumah besar tapi kegiatannya kecil. Tapi ketika saya lihat seperti itu ya mungkin saya harus tandang lah. Kalau saya sih nggak pernah pikir yang aneh-aneh, dinikmatin aja. Intinya ya berarti saya yang harus jadi orang tua yang ada ketat gitu aja. Ya nggak masalah cepat sampai tapi ya juga kaget. Gitu aja. Tapi kaget ya Ricky bahaya. Yang penting ini kemauan sih mainnya apa nanti selama kitabnya belum jadi ngobrol dulu nanti kalau sudah jadi satu persatu bisa dikasih dia paham sama apa hari lagi dibikin nggak kasih arahan intinya kalau dari saya itu kewajiban minta di sini yang penting sholat 5 waktunya jadi ada ya adik-adiknya lah anggaran tentang rumah tangga kita tanggung jawab santri itu saya ulangi lagi kalau sampai benar-benar saya sama apapun benar-benar ingin nyambung yang penting jaga sholat 5 waktunya ya, dengan cara sholat jamaah itu terus yang kedua disempurnakan sholat 5 waktunya dengan sholat malam itu wajib dengan dianggap saya itu orang tua sampai yang ngasih tanggung jawab jenengan tanggung jawab kita masing-masing ya dari uang buat makan jenengan gitu sampai melakukan tanggung jawab misalnya sebagai anak ya itu pertama jaga sholat 5 waktunya sholat malam di sholat malam terus yang ketiga sholawatan itu dikilang ya minimal ya sekarang nanti mulai jam 3 gitu lagi ada subuh pokoknya harus ada istiqomahan untuk sholat malam ya itu salah satu cara supaya mata batin kita terbuka nyambung dengan Allah Subhanahu Wa Taala sholat malamnya jangan sampai ketinggalan pikiran yang ketiga tadi sholawatan sehari minimal sampai itu 1000 kali sholawatnya sama malam kalau gak nutut ya pakai sholat 2 rasul sekeempat berpuasa itu 3 hari seminggu ya yang kelima ya ini rumah jenengan ada tamu ya dibikinin kopi silakan gitu ditanya gitu. Jadi adab itu bukan hanya ke kiai gitu belajar adab itu untuk kita beradab ke semuanya gitu
Nanti sama kiainya duduk-duduk, sama temennya marah-marah. Apalagi alhamdulillah minjali kalau sampai sama orang tua nggak nurut ya, nanti nggak ada gunanya. Itu. Terus juga praktek adatnya sama orang. Kita ini didatangi itu kelihatan loh, hanya orang yang mulia yang bisa memuliakan orang lain. Dan hanya orang hina yang menyepelekan orang lain. Ya teko nanti mulai ada wong teko kowe ngerasa kamu teko kayak butuhnya aku kayak. Wong teko kayak demen ke aku kayak. Dan sampai hina. Intinya kalau sampai merasa mulia pasti sampai hina. Dan yang terutama kalau sampai berani meninggalkan sholat, berarti Allah itu menghinakan dirinya dengan. Kalau sampai berani meninggalkan sholat. Kalau sampai itu berat meninggalkan sholat, berarti Allah itu memang memuliakan, menaikkan derajat jenazah. Jadi intinya praktek adab itu, belajar adab itu, ya seperti ini, gitu. Kan cuma di depan saya nunduk-nunduk, nanti sama orang datang nggak nyapa, pura-pura nggak tahu, tinggal itu saja. Gimana adabnya? Adabnya bagaimana? Selain suka berdakwah, begitu cintanya Mas Ri terhadap anak yatim. Insya Allah setiap kali sahabat memaharkan sesuatu dari Mas Ri, sebagian uang itu untuk menyenangkan hati anak yatim piatu.